Saya sengaja menulis judul nama seseorang yang disertai dengan deretan gelar atau titel yang ia miliki. Ya, satu lagi seorang tersangka dihadirkan KPK dan dibaca rakyat Indonesia. Seorang politikus dari Golkar dan mendapat jabatan cukup strategis juga mentereng sebagai wakil ketua DPR RI dengan harta 100 miliar. Perlu kiranya diketahui, ia duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI periode 2009 hingga 2014 melalui daerah pemilihan Lampung II. Oleh fraksi Partai Golkar, ia ditempatkan di Komisi 3 yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia terpilih kembali untuk periode 2014 hingga 2019 dan dipercaya memimpin sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI. Namun tahun 2016, begitu perpindahan Ketua DPR dari Setia Novanto ke Ade Komarudin dan Setia Novanto menjadi Ketua fraksi yang baru, mengumumkan pergantian Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Golkar menjadi Bambang Susatyo dan Aziz menjadi sekretaris fraksi. Selanjutnya, terpilih kembali menjadi anggota DPR RI 2019 hingga 2024 dan menjadi Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan. Gelar memang penting, tapi juga tidak menjamin seseorang itu cerdas secara emosional. Buktinya, Aji Samsudin ini terjerat juga kasus suap dan dugaan korupsi. Kita punya presiden cukup bergelar insinyur, tapi istimewa, mantan pengusaha mebel, tapi kerja nyata untuk rakyatnya, dan sosoknya mendunia. Catatan, saya sama sekali tidak alergi terhadap gelar seseorang. Hanya sekedar mengingatkan agar orang tak silau oleh kemasan. Ada pula yang bergelar profesor, tapi tiap saat melecehkan orang, lembaga, dan kelompok yang tak disukainya dengan sebutan dungu. Tapi sekarang kata dungu itu menyerang dirinya secara membabi buta, membeli tanah kepada orang yang tak jelas juntrungnya, dan menjadi bahan buli dan olok-olok rakyat Indonesia. Kemudian ada pula seorang profesor yang sekarang jadi host di channel YouTube-nya, yang setiap posting menjelek-jelekan presiden, pemerintah, dan pihak lain. Bahkan membanggakan Anies Baswedan yang berlatar belakang akademisi. Padahal kinerjanya nol besar, hanya pandai berkata-kata saja. Entahlah, kebencian membuat orang bisa gila cara berpikirnya. Kembali ke Aziz Samsudin. Informasi yang didapat rekan media dari sumber internal di KPK menyebutkan Aziz Samsudin telah berstatus tersangka. Saat Detikcom menanyakan hal ini, Ketua KPK Firly Bahuri memastikan informasi tersebut. Sebelumnya, Firly mengatakan kedatangan Aziz Samsudin pada Jumat 24 September 2021 dinantikan penyidik. Dia berharap Aziz Samsudin tidak mangkir. Ya, tentu penyidik menyampaikan panggilan karena kepentingan penyidikan sehingga terangnya suatu perkara, kata Firly. Kita berharap setiap orang yang dipanggil akan memenuhi panggilan sebagai wujud penghormatan atas tegak dan tertibnya hukum dan keadilan. Kita tidak boleh menunda keadilan karena menunda keadilan adalah juga ketidakadilan, imbuhnya. Sebelumnya nama Aziz Samsudin muncul dalam surat dakwaan mantan penyidik KPK,
AKP Stefanus Robin Patuju. Salah satunya disebutkan bila Aziz Samsudin meminta tolong ke Robin untuk mengurus kasus yang melibatkannya dan Azila Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah. Jaksa KPK dalam surat dakwaan itu menyebutkan bila Aziz Samsudin dan Alisa Gunado memberikan 3.099.887.000 rupiah dan 36.000 US dollar ke AKP Robin dan seorang rekannya sebagai pengacara atas nama Maskur Husain. Maskur juga sedang diadili dalam perkara tersebut. Kiranya Golkar harus menerima kenyataan pahit. Dua politisinya yang cukup familiar dan dikenal publik dalam waktu berdekatan kesandung hukum, disikat Kejagung dan KPK. Sebelumnya Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, dan sekarang Aziz Samsudin, Wakil Ketua DPR RI. Di tengah upaya Partai Golkar yang sedang bersolek siap ke 2024, tapi dicederai oleh para kadernya yang kemaruk, kadang timbul tanya dalam hati, kapan kira-kira hukuman mati diterapkan kepada koruptor di negara kita? Mereka ini sudah pada kaya secara harta. Kalau tolak ukurnya sekedar bisa makan dan memenuhi gaya hidup, kiranya sudah lebih dari cukup. Mengapa tidak fokus saja mencari ridho Tuhan dan mengabdi kepada negara dan rakyat yang diwakilinya? Maka tak keliru jika kita berharap di sisa waktu yang masih ada sebelum sisa jabatan Presiden Jokowi berakhir di 2024, sikat sebanyak-banyaknya pejabat yang telah hianati negara dan rakyat. Jangan pandang bulu tanpa pengecualian, apalagi tebang pilih. Jika Cendana dan Bakri saja bisa diobok-obok, kenapa para keroco yang sembunyi di balik nama partai tidak sekalian dibersihkan? Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis Anto Cahaya di seaworld.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.